ada benarnya pernyataan Jokowi itu ya, yang saya anggap dia secara di back mind dia itu menyindir presiden dan mantan presiden, dan itu benar adanya. Tetapi praktik yang dilakukan terhadap PSI ketika baru berapa hari diangkat lalu kemudian menjadi ketua umum partai politik, itu menunjukkan bahwa dia pun tidak bersifat terbuka dan demokratis. Kalau mau terbuka dan demokratis ya nggak begitu. Masa baru berapa hari masuk partai politik langsung jadi ketua umum? Itu kan namanya merusak regenerasi dan tidak mencerminkan sebuah partai yang bersifat terbuka dan demokratis. Itu menunjukkan partai itu adalah partai yang betul-betul feodal juga, sama seperti partai lainnya. Begitu. Partai Perseorangan, kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab Partai Perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari Jokowi itu? Baru dimatangkan. Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak? Baru dimatangkan. Ya, keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK? Artinya? Ya, dimiliki oleh seluruh anggota. Kalau yang sekarang dimiliki segelintir orang Pak? Saya nggak ingin berbicara mengenai itu. Super TBK kan berarti terbuka. Jadi secara tidak langsung dia menyindir Prabowo, menyindir Megawati, dan menyindir SBY yang tidak bikin partai super TBK, ya, alias partai yang dimiliki semua anggota. Ini partai hanya dimiliki oleh segelintir keluarga saja, anggota keluarga ya, bukan anggota parpolnya. Oke, coba kita bacakan ya pernyataan yang benar ini dalam tanda kutip. Kan sudah saya katakan kalau benar saya bilang benar ya. Oke, Jokowi berencana bikin partai super TBK, ini dari rmol.id ya. Usai ditendang PDIP, Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi menanggapi spekulasi terkait kemungkinan bergabung dengan partai politik lain. Oh iya ya, saya juga harus mengklarifikasi ketika Rocky bilang Presiden ke-8 itu bajingan tolol. Yang dia maksud sebenarnya Presiden ke-7 Jokowi, bukan Prabowo ya. Jadi itu slip of tongue sebenarnya ya. Saya sepakat dengan Syahganda Nenggolan yang mengatakan bahwa Rocky sebenarnya slip of tongue, bukan presiden yang ke-8 tapi presiden ke-7. Dan itu relate dengan pernyataan sebelumnya ya. Dengan demikian sudah sah saya mengatakan bahwa itu bajingan tolol. Jadi dia mengatakan bahwa kata-kata dia mengenai bajingan tolol itu sudah legitimate gitu ya. Dalam wawancara bersama Najwa Shihab melalui kanal YouTube miliknya, Jokowi mengaku belum kepikiran meskipun beberapa partai dikabarkan tertarik mengajaknya bergabung. Ini kanal YouTube miliknya itu maksudnya milik Najwa Shihab atau milik Jokowi? Coba dicek ya. Jangan milik Jokowi lagi. Belum berpikir ke arah sana, kata Jokowi saat ditanya apakah tertarik menerima tawaran dari partai seperti PAN, Golkar atau Gerindra ya. Saya nggak yakin Gerindra menawari benar-benar ya, basa-basi saja. Kalau PAN mungkin ya, sepanjang masih banyak duitnya ya. Namun yang menarik, Jokowi sempat menyinggung konsep partai politik baru saat ditanya lebih lanjut maksud partai perseorangan. Ayahanda dari Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka itu menyebut bahwa gagasan itu masih perlu dimatangkan. Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK, artinya dimiliki oleh seluruh anggota, kata Jokowi. Najwa kemudian menimpali dengan pertanyaan apakah saat ini partai politik hanya dimiliki oleh sekelompok pihak tertentu. Namun Jokowi enggan berkomentar lebih jauh. Saya nggak ingin berbicara mengenai itu, singkat Jokowi sambil tertawa.
Khas ketawanya hahaha. Kata. Meski belum ada kepastian, pernyataan Jokowi ini memunculkan spekulasi bahwa ia mungkin memiliki visi baru dalam dunia politik, termasuk konsep partai yang lebih terbuka dan inklusif. Luar biasa. Namun untuk saat ini Jokowi menegaskan bahwa ide tersebut masih sebatas pemikiran. Oke. Ini apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan itu selalu berbeda. Sama, Prabowo juga begitu, mengatakan A tapi mengerjakan B. Bicara efisiensi tetapi kabinetnya gemoy. Ya. Itu kan sebuah paradoks yang gak masuk akal. Ya. Bicara pemberantasan korupsi, koruptor-koruptor direkrut menjadi anggota kabinet. Itu paradoks namanya sesuai dengan bukunya. Nah Jokowi sama. Bicara tentang partai yang terbuka, super terbuka. Apakah salah? Enggak, udah bener dia. Jadi dia mau nyindir Prabowo, ya kan? Mau nyindir Jokowi, mau nyindir Megawati dan mau nyindir SBY, ya, presiden dan mantan presiden yang membuat partai itu hanya untuk golongan mereka atau keluarga mereka. Atau kalau mau ya mereka dan anak-anak mereka saja. Ya, SBY bikin partai untuk diwariskan kepada AHY dan Edi Baskoro. Kemudian Prabowo membuat partai politik untuk dikuasai oleh keluarganya. Di situ ada Hashim. Ya. Kemudian ada juga keponakan-keponakannya. Anaknya saja yang belum masuk. Mungkin sebentar lagi. Tiba-tiba orang langsung mentahbiskan Didit sebagai pengganti Prabowo. Bisa jadi kan. Atau Hashim lah. Atau kalau nggak Hashim siapa ya. Tommy Jiwandono dan lain sebagainya. Lalu termasuk banyak juga keluarganya yang terlibat di dalam pemerintahan. Lalu Megawati ya yang sebentar lagi akan mewariskan dalam tanda kutip partai itu kepada Puan Maharani. Jadi apa yang dikatakan Jokowi itu ya benar adanya. Ya, kita butuh partai yang super terbuka, ya, partai yang inklusif, partai yang tidak dimiliki segelintir orang. Cuma apa yang dipraktikkan dia itu tidak seperti itu. PSI sebagai contoh misalnya. Awalnya partai anak muda yang bersifat inklusif dan terbuka. Lama-lama ya partai keluarga Jokowi juga. Karena ketuanya Kaisang Pangarep, kalau Jokowi cawe-cawe di sana ya sudah. Cuma kelihatannya Jokowi agak sedikit tidak terlalu nyaman kalau mengambil PSI yang notabene sudah berapa kali ikut pemilu, 2 kali ya ikut pemilu tidak lolos parliamentary threshold. Artinya partai ini enggak didoyani orang. Beda kan partai seperti Surya Paloh, seperti Gerindra, sekali ikut pemilu langsung lolos parliamentary threshold. Maunya itu. Tetapi kalau untuk PSI tidak. Apakah akan membentuk partai, apakah kemudian Projo akan dijadikan partai politik? Bisa jadi karena itulah yang paling eksis kan. Sampai ketuanya pun dititip-titipkan kepada pemerintahan yang baru. Jadi sahabat era sekalian, ada benarnya pernyataan Jokowi itu ya. Yang saya anggap dia secara di back mind dia itu menyindir presiden dan mantan presiden dan itu benar adanya. Tetapi praktik yang dilakukan terhadap PSI ketika baru berapa hari diangkat lalu kemudian menjadi ketua umum partai politik itu menunjukkan bahwa dia pun tidak bersifat terbuka dan demokratis. Kalau mau terbuka dan demokratis ya nggak begitu. Masa baru berapa hari masuk partai politik langsung jadi ketua umum. Itu kan namanya merusak regenerasi dan tidak mencerminkan sebuah partai yang bersifat terbuka dan demokratis. Itu menunjukkan partai itu adalah partai yang betul-betul feodal juga, sama seperti partai lainnya. Begitu Pak Jokowi ya. Jadi Anda benar, saya benarkan, tetapi praktek yang Anda salah ya saya tidak bisa benarkan. Ya. Harusnya sebagai presiden Anda melarang Kaisang Pangarep menjadi ketua umum PSI. Bukan karena kehebatan Kaisang. Sederhana kan. Dia dijadikan ketua umum partai politik itu karena Anda presiden. Karena dia anak presiden. Ya kan? Ya, kalau Kaisang itu bukan anak presiden, boro-boro dia jadi ketua umum partai politik. Disuruh jadi pengurus saja akan dibilang Anda harus magang dulu berapa tahun. Paham kan? Jadi
Sekarang ini banyak sekali tokoh-tokoh politik antara omongan, ucapan dengan praktik itu tidak nyambung. Sama seperti Prabowo Subianto, berkali-kali dia mengatakan macam-macam gak nyambung gitu. Bahkan sekarang ketika sebelum dilantik mengatakan akan kejar ke Antartika, koruptor dan lain sebagainya, sediakan anggaran. Begitu masuk pemerintahan, malah ngajak negosiasi, balikin dananya diam-diam. Akhirnya kenapa? Realistis juga kan? Bahwa yang namanya ngurus negara itu tidak hanya sekedar pidato, tapi juga bagaimana mengelola anggaran. Dan sekarang semua orang menjerit akibat fiskal kita yang tertekan di mana-mana. Akibat ulah Jokowi, di mana 1.300 triliun itu harus bayar utang dan bunga utang. Sehingga tekanan kepada APBN luar biasa dan semua anggaran dipotong. Banyak yang putus asa sekarang. Menyelamatkan program BMG, MBG, makan bergizi gratis, ternyata belum signifikan ya untuk lift up, untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagai tugas konstitusional seorang presiden. Nanti saya akan membahas buku Abdullah Hehamahuwa ya tanggal 15 yang berjudul Tugas Kewajiban Konstitusional Seorang Presiden. Begitu saudara sekalian ya, kita tunggu saja ya. Perlu diketahui bahwa Jokowi belum terlalu tua untuk berpolitik terus-menerus. Jangan lupa dia kelahiran tahun 61, usianya saat ini menjelang 64 tahun. Belum terlalu tua. Masih ada gairah semangat. Ya. Jangan lupa Prabowo Subianto dilantik jadi presiden ketika usianya 73 tahun. Karena dia kelahiran tahun 51 kan. 20 Oktober, 20 Oktober dia tahun 2024 ya 73 tahun. Jadi dia 73 tahun. Jadi kalau sekarang Jokowi menjelang 64 tahun atau 63 tahun sekarang, ya sebenarnya dia belum tua. Jangan lupa, a politician never dies ya. Seorang politisi itu nggak pernah mati ya. Gitu. Oke, sahabat era sekalian, enak ya orang seperti Najwa Shihab ya. Bisa masuk kemana-mana. Bisa wawancara koruptor ya. Bisa wawancara musuh negara. Bisa wawancara aktivis dan lain sebagainya. Karena dia tidak take a side ya. Tidak ambil posisi ya. Kalau saya ambil posisi, saya udah mengatakan nggak mau saya interview orang-orang yang korup ya, walaupun teman saya sendiri gitu. Apalagi interview Jokowi, no way, no way. Ya. Oke, sahabat RH sekalian, kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan isu Jokowi akan membuat partai super ini ya. Superjet. Jangan-jangan pesawat pribadi lagi. Oke, kita lihat ya. Apa komentarnya? Pak Refli, apakah Jokowi bisa diadili atas kejahatannya selama memimpin Indonesia? Ya bisa lah, why not? Ya. Kejahatan korupsi, kejahatan pelanggaran HAM, KM 50 itu kalau kejahatan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Refli Harun. Assalamualaikum, saya tidak sabar melihat akhir hidup Mulyono. Ya jangan begitulah ya. Pengertian diadili itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau tidak salah ya, tapi kan Anda yakin Jokowi dan keluarga tidak korupsi kan? Itu yang jadi masalah. Assalamualaikum, semoga sehat dan sukses selalu Bang. Inilah orang pembenci Bapak Jokowi. Hidup Bapak Jokowi tercinta. Luar biasa. Hidup Jokowi. Saya nggak ada urusan dengan Jokowi. Saya nggak ada urusan saya untuk benci dan tidak benci. Jadi sobat era sekalian, dalam menegakkan hukum itu ukurannya bukan benci dan tidak benci. Ukurannya itu apakah ada perbuatan yang bisa diproses. Kalau menurut saya banyak di Jokowi ini, ya kaitannya dengan kereta cepat, kaitannya dengan Gandhi Sulistianto Sinarmas, kaitannya dengan aguan IKN dan kemudian PSN, kaitannya dengan KM 50,
Masa nggak ada kaitannya dengan investasi yang melibatkan anak-anak dan menantu, kaitannya dengan ekspor ilegal nikel, kaitannya dengan Blok Medan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi dalam menegakkan hukum nggak ada urusannya benci dan tidak benci. Urusan saya adalah menyampaikan yang benar menurut saya. Ya, ketika dia mengatakan super TBK, saya benarkan. Tetapi saya katakan tindakannya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang terbuka dalam hal membentuk partai politik. Anaknya baru beberapa hari masuk partai politik langsung jadi ketua umum, kan begitu. WTYG Yokyo bukan membenci Bung, tapi kami melawan kebencian yang daya rusaknya luar biasa. Jangan dungu ya dek ya. Kemudian cepat atau lambat Mulyono dan keluarga akan melalui sisa umur dalam kehinaan dan kelak mendapat azab pedih di akhirat akibat dari kezoliman mereka terhadap ratusan juta rakyat miskin. Ya, kita tidak bisa mengatakan ya apakah mulia atau tidak di hadapan yang maha kuasa. Yang bisa kita gugat adalah hukum dunianya, yaitu tolong diproses dugaan korupsinya yang sudah dilaporkan ke KPK. Tolong pula dibuka kembali lembaran-lembaran hitam pelanggaran HAM yang mungkin melibatkannya seperti KM50, kan begitu. Bang Refli, masihkah ada harapan negeri ini menjadi negeri yang sejahtera? Karena setelah 100 hari pemerintahan baru bukan harapan yang ada tapi kehancuran gaya baru. Ya berdoalah ya. Kan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah kan. OSIS aja dipilih ketum partai kok ditunjuk simsalabim ya. Oke, maksudnya OSIS aja dipilih ketum partai kok ditunjuk simsalabim. Lihat tuh kakinya keder gemetar. Kaki siapa yang gemetar? Kalau saya mungkin juga ya, apa kakinya ini tadi wawancara dengan Najwa Shihab tadi pakai goyang-goyang, saya nggak ngerti ya, atau kaki saya ya. Kalau saya memang kalau ngobrol Jokowi maksudnya. Kalau kaki saya juga suka goyang-goyang tuh kalau ngomong, kebiasaan. Dalam sejarah Konoha hanya Presiden Soekarno dan Soeharto yang berani membatasi ruang gerak 9 cacing. Gak ngaruh mau berkoar-koar juga, ini Raja Jawa. Begitu tenangnya dia sambil ketawa-ketawa, tega bener. Dan OSIS CRP juga tidak main-main ya. Saya kira dia juga ilmiah menempatkan sebagai finalis terkorup itu. Kemudian bukan karena benci atau cinta hukum harus ditegakkan. Ya itulah ya. Jadi nulum walaupun langit runtuh hukum harus ditegakkan ya. Bukan karena di negara ini nggak ada yang bisa melawan keluarga Jokowi. Masa sih? Mulyono itu keturunan siapa sih kok berasa negeri ini punya dia? Banyak anak cucu pahlawan nggak gila jabatan gini. Wakak. Cuma langit aja yang belum dijual Jokowi. Tetap kumandangkan kebenaran Bang R. Tapi kumandangkan azan ya. Ijazah aja palsu. Jangan-jangan tahun kelahirannya juga palsu. Gantung ijazah palsu finalis OSIS CRP. Seperti tidak merasa bersalah. Banyak pula ternak-ternaknya terus memuji menggunakan segala macam cara ngeles YNT. Ya ndak tahu kok tanya saya ya. YNT KTS ya. Yo ndak tahu kok tanya saya. Mantan Menak lagi jadi Bang Toyib. Besok baru 1 kali lebaran berarti belum pulang ke Konoha. Pasir laut dijual, jalan tol dijual, bandara Kertajati dijual, lahan sawah digusur jadi perumahan, air tanah dan air laut tercemar limbah tambang. Kemudian kenapa sih kok kalian fanatik sama seseorang? Kalau memang salah ya udah adili, nggak pakai fanatik untuk apa? Iyalah, ya. Makanya kata Rasulullah, kalau Fatimah ya yang mencuri, saya yang akan potong tangannya. Bayangkan. Hanya bisa berdoa dan berdoa semoga negeri tercinta ini cepat bangkit. Jangan kasih panggung. Ya itulah Najwa Shihab kasih panggung. Kok bisa ya Jokowi itu tampil kelihatan orang tanpa bersalah, kebal hukum. Mukidi dihajar Bung. Ya gimana dia nggak percaya diri. Prabowo sudah mengatakan bahwa dia adalah guru politiknya dan kemudian mengatakan ridiculous.
lucu aja orang yang mau memisahkan dia dengan Prabowo kan, dengan Jokowi begitu. Jadi dia tambah percaya diri ya. Adili Jokowi kalau sudah diadili dan ternyata memang tidak bersalah ya selesai urusan. Tapi kalau tidak mau diadili dan tidak ada keberanian untuk menghadapi peradilan berarti memang telah berbuat kejahatan. Ya sebenarnya bukan Jokowinya yang nggak berani. Yang nggak berani penegak hukumnya. Nah, penegak hukum itu di bawah perintah siapa? Di bawah perintah Prabowo kan begitu. Sekarang 3 institusi itu semuanya tunduk di bawah ketiak presiden. KPK yang dulunya independen di bawah presiden karena sudah ASN kan. Kemudian kepolisian, Kejaksaan Agung. Ya sudah. Jadi kuncinya di Prabowo Subianto. Gimana Bang cara Indonesia ini jadi negara yang benar? Tanya pada Pak Prabowo ya. Yang sudah 2 kali kalah, 3 kali kalah, 4 kali kalah dalam pemilihan presiden. Baik di konvensi Partai Golkar, jadi wakil presiden, jadi presiden dan bertekad. Kalau jadi presiden akan begini begono. Nah lakukanlah. Anda sudah presiden ya kan. Tidak lagi ada alasan bahwa tidak bisa melakukan ini dan itu ya. Kalau masih mengeluh juga apalagi rakyat Indonesia ya. Jokowi di acara dialog dengan Najwa itu menurut saya adalah panggung yang sengaja dibuat untuk tandingan atas demo yang ramai berbagai kota, adili Jokowi. Dan Najwa memberikan panggung itu ya. Saya nggak benci, malah kasihan kepada hati kotor Mulyono. Tapi lebih kasihan kepada ratusan juta rakyat miskin yang ditipu keluarga Mulyono itu. Saiki butuh leader pemberani, cerdas, amanah, salam perubahan. Kemudian kenapa kaki beliau fidgeting waktu wawancara dengan Najwa ya? Fidgeting tulisannya apa? Fidgeting ya, fidgeting. Mulyono orang yang bunguli rakyatnya, caranya belusukan, bansos diolah belusukan kampanye ya. Ada isu bahwa dari 500 triliun bansos hanya tersalur 50%-nya. Pertanyaannya di mana sisanya yang 250 triliun lainnya ya? Apakah untuk kemenangan Pilpres atau gimana? Kemudian Mulyono orang yang 18 nawa dosa ya. Kok 18 nawa? Apa ya? Jadi 2 kali ya. Nawa itu kan 9 ya. Kemudian 2 kali itu apa? 2 kali ya. Double nawa dosa ya. Pembenci Jokowi mencari-cari kesalahan ya. Tasrifin. Alhamdulillah ya. Finalis OCCRP. Saya tidak pernah memilih Mulyono dan saya tidak tertipu dengan janji palsu mobil SMK milik Mulyono. Lemes begitu dengar Prabowo tidak bisa dipisahkan oleh Mulyono. Kabinet gemuk demi mengangkat Deddy Corbuzier. Tapi banyak pihak di mana-mana ternyata hanya omon-omon doang. Ya jangan berputus asa dari rahmat Allah ya. Kalau tidak bisa berbuat, ngomong juga nggak apa-apa ya. Sampaikan dengan tangan kalau mampu. Nggak mampu dengan lidah. Kalau nggak mampu dengan hati yang menolak. Dan itulah selemah-lemahnya iman ya. Apalagi nih ya. Untung Mbak Najwa nggak muntah di depan Mulyono. Gesture pas wawancara kayak orang bohong ya. Coba iseng-iseng pakai lie detector itu wakak-kakak. Pasir laut dijual, jalan tol dijual, lahan sawah digusur jadi perumahan, air tanah dan air laut tercemar limbah tambang. Bang Refli waktu mewawancarai Anies, Najwa begitu menggebu-gebu, memancing-mancing. Tapi saat mewawancarai Jokowi, las-lasan tidak menggebu-gebu. Nah ini juga menarik ya. Kenapa? Why? Gini nanti saya akan ungkapkan rahasianya terakhir ya. Ada narasumber tertentu yang kita tidak mau bisa kita menggebu-gebu. Karena kita sudah tahu dosanya banyak. Sehingga kalau saya pernah tega mengatakan soal korupsi Zulkifli Hasan dengan Zulkifli Hasan langsung. Mukanya langsung berubah. Tapi untung dia bisa mengendalikan diri. Ya langsung. Tapi dia sedikit aja emosinya. Nanti coba kita keluarkan lagi wawancara saya dan Zulkifli Hasan soal. Tetapi itu pun saya tidak tega langsung. Saya based on pertanyaan netizen ya kan.
Jauh di dasar hati Mulyono tersimpan kekhawatiran keluarganya akan diadili di pengadilan rakyat. Itu pun kalau Jokowi masih punya hati. Sudah tapi belum. Najwa Shihab diundang Jokowi loh, bukan Najwa datang sendiri. Paham kan? Lagi sibuk klarifikasi dia, takut di penjara. Luar biasa ya. Najwa Shihab diundang Jokowi. Makanya saya tanyakan tadi kan, itu di Jokowi atau di Najwa Shihab ya. Coba-coba saja nunggu Refli Harun. Pasti tidak mau datang saya. Dan kemudian nanti undangannya saya tunjukkan tuh Refli Harun diundang Jokowi ya. Gitu. Kalau saya pasti nggak mau diundang Jokowi ya. Tapi ada orang yang merasa nggak enak kalau nggak datang ya. Kaki Jokowi yang gemetar itu bang, coba perhatikan kaki kanan. 10 tahun jadi presiden cuma bikin rakyat melarat. Prabowo tersandra kasus Ford Estate. Jauh di dasar hati Mulyono tersimpan kekhawatiran keluarganya akan diadili di pengadilan rakyat. Itu pun kalau Jokowi punya hati. Cari kesalahan pakai data bukan opini. Tasrifin. Anda ini nggak mau dengar ya. Data itu KM50 itu data. Ya. Yang namanya Gandhi Sulistianto dan Sinarmas itu data. Kereta cepat itu data. IKN itu data. Semuanya data. Itu kan bukan opini. Gimana Anda nggak bisa membedakan antara data dan opini? Ya, opini itu sesuatu yang tidak ada. Nah ini sesuatu yang sudah ada tapi need verification. Makanya diserahkan kepada penegak hukum. Paham kan? Itu. Jangan kita yang melakukan judgementnya. Kita hanya mendakwa dalam tanda kutip bahwa IKN itu bermasalah. Oke, PSN itu bermasalah. Terima duit dari konglomerat Sinarmas itu bermasalah karena sebelumnya ada kasus kebakaran hutan. Kereta cepat yang membengkak yang awalnya B2B ternyata ada government garansi bermasalah. KM50 bermasalah. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita need a verification, need an independent institutions untuk clarify, untuk to investigate gitu ya. Oke, udah begitu ya tasrifin ya. Cukuplah Anda bela Jokowinya. Nanti setelah itu tidak akan saya baca lagi ya. Lebih enak dipanggil maling sih daripada koruptor. Terlalu keren panggil koruptor. Negara kok mikirin politik kotor tiap hari. Kapan mikirin rakyatnya? Ya karena yang berkuasa masih berpikir politik kotor ya. Kemudian Indonesia itu sebenarnya orang baik. Selamat dunia, selamat akhirat. Tapi bila disentuh dengan orang bukan ahlinya, tunggu saja binasa dan hancurnya coy. Pakai coy. Raja Jawa punya anak raja kecil, bebas mau ngapain aja, siapa berani. Semua aturan negara dicawe-cawenya. Ayo Bu Mega bantu adili Mulyono. Putusan MK itu opini. Enggak, itu fakta bro ya. Nah, jadi Anda juga harus cerdas sedikit lah. Masa tidak bisa membedakan fakta dan opini ya. Sekali ya. Gitu. Jadi opini itu adalah fakta-fakta yang perlu diklarifikasi. Begitu sobat era sekalian ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan nanti kita akan ambil tema lain lah ya. Luar biasa Najwa Shihab diundang. Kira-kira siapa lagi yang akan diundang Jokowi ya? Kalau lihat begini saya berpikir nanti Jokowi akan undang Deddy Corbuzier. Podcaster ya. Yang agak tengah-tengahan dia akan undang Helmi Yahya. Ya, karena pernah juga diundang PSI kan Helmi Yahya. Dia undang juga Akbar Faisal ya. Akbar Faisal main tengah kan. Tidak pernah betul jadi oposisi tapi juga tidak pernah masuk pemerintahan. Siapa lagi yang akan dia undang? Ya itulah yang saya lihat ya. Dia akan undang total politik nantinya. Kalau seandainya dia mau klarifikasi ke sana sini dan cari simpati sana sini ya. Itulah yang punya peluang akan diundang. Yang jelas Refli Harun nggak akan dia undang.